para pecinta aglonema dan kucing dan juga keladi ya. Pokoknya semua tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua, para pecinta aglonema dan kucing dimanapun Anda saja berada. Bersama saya Ponco di channel Aglucing. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai koleksi aglonema terindah yang ada di channel Aglucing dan keistimewaannya. Tapi sebelum kita membahas mengenai koleksi aglonema terindah dan keistimewaannya di channel Aglucing, khususnya bagi para penghobi pecinta aglonema pemula, silahkan subscribe, komentar, like, dan tekan tombol lonceng ya, notifikasi loncengnya supaya terus update tayangan-tayangan di channel Aglucing. Dan marilah kita mulai membahas mengenai berbagai jenis, nggak banyak ya, beberapa aja, dan sebagian juga sudah saya review beberapa koleksi aglonema terindah di channel Aglucing di daerah saya ini, dan apa saja keistimewaannya. Terima yang berikut. Aglonema terindah di channel Aglucing dan sangat istimewa, tentu saja the one and only, satu-satunya, yaitu aglonema Suxom Jaipong Kultur tangkai pendek ini ya. Suxom Jaipong Kultur tangkai pendek. Siapa yang nggak suka dengan Suxom Jaipong Kultur ya? Nggak ada yang nggak suka ya, karena semua pecinta aglonema, bahkan semua pecinta tanaman hias pasti suka dengan aglonema Suxom Jaipong Kultur ini. Warnanya sangat merah ya, merah. Kemudian di sini juga ada hijaunya sedikit-sedikit di sini ya. Tapi dia didominasi warna merah menyala. Sangat cantik ya. Dan menurut saya keistimewaan dari aglonema Suxom Jaipong Kultur ini, dia dari tempat saya beli kemudian datang ke teras saya ini, dia hidup dengan baik gitu. Dia cepat sekali beradaptasi dengan lingkungan di sini yang cukup panas, dan sirkulasi udara juga tidak terlalu bagus. Tapi di antara semua aglonema yang dari sini, ini termasuk salah satu aglonema yang mempunyai daya tahan sangat tinggi. Jarang sekali daunnya busuk gitu, bahasanya layu gitu, tuh jarang banget. Sementara yang lainnya itu ketika saya beli, datang kemudian di teras ini, karena butuh adaptasi, maka pasti ya 75% aglonema yang saya beli ini ketika datang pertama kali dalam waktu 1 minggu 2 minggu pasti ada satu daun yang layu. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin dari tempat yang sejuk ya, sejuk, sirkulasi udaranya bagus, kemudian ditaruh di sini ya, di
lokasi yang cukup sempit, kemudian sirkulasi udara kurang bagus dan suhunya cukup panas, sehingga dari adaptasi ini beberapa 75% ya, hampir 75% aglonema yang baru saya beli pasti satu daunnya ini layu. Nah, pasti ada yang layu. Tapi kemudian setelah layu, nah beberapa hari kemudian, beberapa minggu, beberapa bulan setelah itu nggak ada yang layu lagi. Nanti biasanya cuma sekali, waktu pas habis beli pasti ada yang layu. Jadi adaptasi ya, dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Dan ini adalah keistimewaan dari Suksam Jaipong Kultur. Dia bagi saya cepat beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Selain warnanya yang membara merah ya, dia ada satu tips untuk Anda supaya aglonema ini, aglonema Suksam Jaipong Kultur ya, bisa berwarna merah membara seperti ini. Juga yang ini ya, yang di sini juga, ini juga yang saya tunjuk ini Suksam Jaipong Kultur. Kemudian di belakang sana kelihatan ini mana ya ini ya, itu nggak kelihatan ya. Itu juga ini ya. Nah, di sini ini juga Suksam Jaipong Kultur. Di sini ada beberapa, karena memang saya sangat suka dengan aglonema Suksam Jaipong Kultur. Dan ya, ada satu tips ya untuk Anda bagi yang menyukai tanaman aglonema, khususnya Suksam Jaipong Kultur. Kalau Anda beli di toko tanaman hias, kemudian ditaruh di teras atau di mana aja yang Anda suka, ini aglonema kalau pengen warnanya seperti ini, merah gitu ya, merah banget ini loh, ini merah banget ini. Nah, ini caranya adalah yang pertama, aglonema ini ketika musim kemarau beberapa bulan yang lalu, ini bulan Desember ya, beberapa bulan yang lalu warnanya itu nggak seperti ini, warnanya kurang merah. Dan tiba-tiba ketika musim penghujan datang, hujan, situasi di sini lembab. Nah ini dia, ketika dia berada di situasi yang sejuk, itu hujan ya, musim penghujan, warnanya menjadi merah seperti ini, itu merah banget. Nggak tahu kenapa ya, mungkin dia benar-benar menyukai tanaman, menyukai hawa yang sejuk ya, sehingga dia beradaptasi memunculkan warna merahnya seperti ini gitu. Dan yang kedua adalah rahasianya adalah pupuk growmor. Jadi secara rutin 2 minggu sekali saya beri pupuk growmor ya. Dan ini mungkin penyebabnya aglonema Suksam Jaipong Kultur ini yang ketika datang warnanya nggak ngejreng gini sih, biasa aja gitu. Tapi ketika sampai di sini dan kebetulan beberapa bulan kemudian musim penghujan, dia mendapatkan suhu yang cocok bagi dia ya, suhu yang cukup, suasananya teduh begitu, ya tumbuh dengan maksimal begitu tipsnya ya. Jadi terus gimana caranya supaya Suksam Jaipong Kultur ini bisa berwarna merah menyala seperti ini? Bagaimana memperlakukannya? Kalau dia di musim kemarau ya, kita harus membuat kondisi di mana medianya harus selalu dalam kondisi lumayan basah ya, berembun ya. Caranya gimana sudah saya praktekkan ketika beberapa bulan ya, beberapa minggu sebelum musim penghujan tiba, saya semprot seperti ini. Jadi saya embunkan, diembunkan.
penyiramannya diembunkan, jadi tidak memetik seperti ini tapi mengembunkan saja. Nah seperti ini ya, seperti ini ya, jadi mengembunkan medianya aja supaya tidak terlalu panas. Nah seperti ini udah cukup, begini aja gitu. Karena ini sudah disiram ya, karena sebelum sudah disiram pada siang hari kita hanya perlu mengembunkan medianya aja. Nah siram seperti ini ya, di aglonema ya, di musim kemarau silahkan disiram seperti ini, diembunkan ya medianya ya, jangan terlalu banyak karena kan biasanya kita siram ya, habis disiram 2 hari sekali ya. Hari ini kita siram, besoknya kita embunkan seperti ini, diembunkan ya, besoknya kita embunkan seperti ini, cukup medianya basah aja. Karena kan sehari sebelumnya sudah disiram ya, jadi tinggal diembunkan medianya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya dia hidup di teras yang cukup panas seperti teras kayak ini, medianya tetap sedikit basah, walaupun tidak sampai ke bawah ya, karena bawahnya kan sudah banyak air karena kemarin habis disiram gitu loh. Medianya aja supaya tetap sejuk, bukan tetap basah tapi tetap sejuk ya. Jadi itu tipsnya supaya aglonemanya merah membara seperti ini. Jangan lupa untuk selalu dilap ya, dilap dengan air biasa aja, air sumur kalau bisa ya, air sumur, jangan air ladeng. Menggunakan spon ya, menggunakan busa atau spon. Dan ini adalah koleksi aglonema terindah berikutnya ya. Selain tadi Suksom Jaipong Kultur, nah ini dia
aglonema terindah yang ada di channel Agrojing. Dia adalah aglonema Golden Sweet. Nah, sangat cantik ya. Ini dia aglonema Golden Sweet. Dan aglonema Golden Sweet ini daunnya agak mirip dengan ini ya, legasi ya. Bentuk daunnya agak mirip dengan di sana legasi, ya kelihatan di sana ya ada legasi. Dan ini adalah aglonema terindah di channel Agrojing. Ini masih remaja ya, belum dewasa. Dan kenapa kok ini saya sebut aglonema tercantik ya, karena kalau ini dia disandingkan dengan yang lain, perhatikan ya, ini sangat hijau, seger lihatnya. Kalau disandingkan dengan aglonema yang lain, dia nampak hijau gitu loh, hijau banget ya, warnanya merah gitu, kuning gitu kan ya. Di sana ada merah gitu, ada kuning. Nah ini hijau banget gitu loh, hijau muda ya. Jadi melihatnya itu seger gitu, melihatnya itu seger banget. Dan dia menonjol gitu, kalau ditaruh di antara aglonema yang lain, dia itu menonjol, lihat menonjol kan, warnanya itu menonjol gitu. Disandingkan dengan yang lain, dia paling menonjol ya. Ini sangat, ini keunikannya di situ ya, keistimewaannya, mempunyai warna yang sangat indah, warna daun yang sangat indah, sangat kompak ya, antara bentuk daun, warna daunnya yang hijau gitu, terus tangkainya juga nggak terlalu panjang ya. Tangkainya juga nggak terlalu panjang ya. sangat kompak penampilannya. Ini adalah aglonema Golden Sweet.
Dan koleksi aglonema terindah di channel Agrocing berikutnya adalah aglonema Golden Baby. Ini adalah aglonema Golden Baby, cantik ya. Ini aglonema Golden Baby, dan agak bentuk daun dan apa ya, tangkainya merah ya. Istimewanya di sini juga tangkainya merah banget. Penampilannya ini yang membedakan dengan yang lain, ini dia klasik. Keistimewaannya ini Golden Baby ini klasik banget. Warnanya itu klasik, warna daunnya. Dan ini yang membuat saya sangat menyukai aglonema Golden Baby ini. Selain tangkainya yang merah ini ya, tangkainya merah banget ya, tidak seperti aglonema ini Golden Sweet ya. Kalau Golden Sweet tangkainya putih ya, pink ya, putih ke pink ya, tapi ini merah. Seperti tangkainya Hot Lady, aglonema Hot Lady juga merah seperti ini. Ini adalah aglonema Golden Baby. Dan ini kebetulan ada tunas daunnya ya yang tumbuh, ini kecil. Alhamdulillah banget ya, tumbuh. Di sini semua kalau di musim penghujan daunnya tumbuh semua ya, hampir semuanya tumbuh daun yang baru. Kita bersihkan ya, kotor.
legenda koleksi aglucing berikutnya adalah Aglonema striptis. Ini dia Aglonema striptis. Ini sudah agak besar ya. Sudah agak besar ini. Ya, sangat indah banget. Ada sangat indah. Bentuk daunnya besar ya, besar dan agak panjang. Tapi tidak sebesar bikroy ya, tidak sebesar bikroy. Dan kenapa kok ini istimewa? Karena saya sangat suka dengan semburat kemerahannya dia, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini semburat merah ya. Lihat. Semburat warna merah di sini. Dan dia ini daunnya besar tapi indah gitu loh. Nggak seperti bikroy. Bikroy juga bagus, cuman saya nggak tahu kenapa nggak terlalu suka dengan bikroy. Bedanya dengan bikroy, ini daunnya sama-sama besarnya ya, walaupun lebih besar bikroy, tapi daun striptis termasuk besar juga ya. Tangkainya juga berwarna merah ya, tangkainya berwarna merah. Saya itu paling suka dengan
koleksi aglonema terindah channel Agloting, yaitu ini dia aglonema Red Majesty. Aglonema Red Majesty sangat indah ya, warnanya kemerahan ya, daunnya kemerahan, ada semburat hijau ya, tapi beberapa juga ada semburat warna kuningnya juga, kuning campur merah ya. Jadi agak sedikit kuning gitu, semburat-semburat kuning. Dan Red Majesty ini kalau kita googling di Google, hasilnya agak berbeda gitu dengan yang saya punya. Nggak tahu kenapa ya, bedanya warna yang saya punya kayak lebih bagus itu warnanya. Ada beberapa yang sama, apakah ini Red Majesty baru gitu, jenis baru dari Red Majesty gitu. Karena kemarin penjualnya bilang ini keluaran terbaru Pak gitu. Jadi persilangan dari apa dan apa saya lupa. Jadi ini baru. Itu kata penjualnya ya. Beda dengan Red Majesty yang dijual di online juga. Ini bentuk daunnya agak besar, hampir sama dengan striptis, tapi kalau striptis bergelombang, ini juga agak bergelombang dikit ya. Iya, ini agak bergelombang, tapi daunnya agak bergelombang. Jadi kalau dengan striptis hampir sama, hanya saja kalau striptis bergelombangnya lebih banyak ya. Namanya juga striptis ya. Tapi secara ukuran daunnya hampir sama besarnya. Dan tangkainya juga, ini tangkai panjang ya. Tangkainya juga berwarna putih ya, putih bersih gitu, sangat indah. Ini baru di repotting aglonema Red Majesty ini, jadi baru ganti potnya besar terus ganti yang agak kecil. Malah saya ganti dengan pot yang agak kecil. Tapi biasanya kalau saya ganti pot itu nggak tahu kenapa selalu meminta tumbal satu daun ya. Satu daun itu mesti ada yang menguning satu, nggak tahu kenapa. Tapi habis itu terus tumbuh subur, selalu muncul daun-daun yang baru, tunas-tunas daun baru muncul. Tapi ya itu, kalau habis repotting selalu mengakibatkan satu daun itu selalu menguning ya. Terus layu, satu daun aja, habis itu enggak. Nah ini juga ada satu daun yang warna kuning. Baru 2 hari yang lalu di repotting. Karena kan kalau aglonema tidak terlalu butuh pot yang besar ya. Karena kalau pot yang besar itu media tanamnya banyak ya, sehingga dia menyimpan air lebih banyak gitu loh. Nggak bagus untuk aglonema kalau media tanam itu menyimpan air terlalu banyak. Dia nanti akan fokus kemana? Ke akar, bukan daun. Jadi daunnya nanti mengecil kalau kita pakai pot yang besar. Makanya potnya yang kecil aja. Dan aglonema Red Majesty ini kalau di pasaran kira-kira ini di bawahnya Susom Jaipong Kultur ya, harganya terpaut 100.000. Jadi kalau Susom 350, dia 250-an. Ini dulu masih remaja, seperti biasa kalau saya beli aglonema selalu ukurannya yang kecil ya, remaja. Dan sekarang merajalela begitu, ini yang paling subur ya.
Nah, keistimewaannya ini dia yang paling subur di antara yang lain, sehingga sekarang menjadi yang terbesar. Nah, gede banget ini, udah kayak induan ini, udah gede ini. Dan daunnya beda dengan yang lain ya, ini daunnya tebel gitu loh, daunnya beda sama sistem yang lain. Sistem Taipong, Regen, Legacy itu nggak terlalu tebel, tapi kalau ini tebel banget. Jadi dia keistimewaannya di sini, dia paling besar tapi juga sangat cantik dan beda dengan yang di online. Nah, kalau kita googling, Anda googling Aglonema Red Majesty, nanti hasilnya akan berbeda. Yang di sini hampir sama sih, tapi beda, warnanya beda. Merahnya ini lebih merah daripada yang di warna daunnya lebih merah daripada yang di online. Kemudian Aglonema Red Majesty. Dan yang terakhir ini adalah Aglonema terindah di antara yang terindah di channel Agrojing. Nah, ini dia Aglonema yang menurut saya luar biasa indahnya, yaitu Aglonema Bulgari. Dimana sih letak keindahannya? Cukup satu kata aja, cantik banget. Udah gitu aja, cantik pakai banget, udah gitu aja. Nggak tahu nih perpaduan antara ya dia langsing ya, kayak Luna Maya ini ya, kayak Luna Maya. Kalau supermodel dia Luna Maya. Daunnya agak bergelombang dikit ya, warnanya agak kemerah-merahan gitu, hijau kemerah-merahan gitu. Nah, cantik banget kan, cantik, luar biasa cantiknya. Nggak tahu nanti kalau dia dewasa seperti apa ya, ini masih remaja. Aglonema Burgundi, tangkainya putih ya, tangkainya putih, daunnya memanjang seperti daun apa ya, kayak striptis ya. Kalau striptis daunnya besar, kalau ini lebih kecil tapi juga bergelombang. Dia striptis, dia bergelombang di sini. Kalau Aglonema striptis kan juga seperti bergelombang, ini juga bergelombang. Tapi ini bukan Aglonema striptis, ini Aglonema Bulgari. Luar biasa cantik.
Oh ya, lupa, di episode kali ini selain membahas mengenai beberapa koleksi aglonema terindah di Cana Agloting dan keistimewaannya kenapa saya sebut terindah, juga saya akan memberikan beberapa tips bagi Anda khususnya penghobi aglonema pemula ya, pecinta aglonema pemula. Ketika Anda membeli aglonema, tiba-tiba saja satu persatu daunnya layu, kemudian akarnya busuk dan mati. Nah, saya akan berikan tips bagaimana supaya aglonema yang kita beli, yang baru saja kita beli, itu bisa tumbuh dengan baik juga di episode kali ini. Simak terus ya. Nah, untuk episode kali ini saya juga akan membahas mengenai tipsnya, apa yang akan kita lakukan setelah kita membeli aglonema. Karena kadang kalau kita membeli aglonema, ketika kita beli keadaannya masih baik ya, begitu sampai di rumah beberapa hari, beberapa minggu, satu persatu daunnya layu, menguning begitu. Kemudian di bagian akar membusuk gitu. Akhirnya mati. Nah, tentu ada di antara Anda yang mengalami hal seperti itu ya. Baru beli Red Legacy ya, baru beli Legacy beberapa hari, 1 minggu 2 minggu, daunnya rontok satu persatu sampai habis. Nah ini dia bagaimana sih caranya, apa yang harus kita lakukan setelah kita membeli aglonema. Ya, untuk yang pertama adalah biarkan aglonema apa adanya ya, jangan ganti pot. Kenapa? Kita beri waktu untuk aglonema supaya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemungkinan lingkungan yang lama tempat Anda membeli lingkungannya sejuk ya, sirkulasi udara bagus, tapi ketika ada di tempat kita berada di lokasi yang sempit ya, seperti di teras saya ini, lokasinya agak sempit, sirkulasi udaranya kurang bagus. Nah, dia butuh adaptasi. Makanya sebaiknya kalau membeli aglonema jangan yang besar ya, yang kecil atau remaja aja supaya bisa beradaptasi dengan baik. Dan kalau beli yang besar takutnya sudah beli mahal-mahal mati gitu. Makanya supaya kita tidak terlalu kecewa, aglonema kita mati, busuk ya, layu, kita beli yang remaja aja gitu. Karena harga dari aglonema remaja tentu lebih murah daripada yang sudah dewasa, apalagi indukan ya, itu lebih mahal. Nah, biarkan apa adanya aja aglonema itu. Setelah kita beli, taruh di tempat yang terlindungi. Kemudian yang kedua,
pastikan ini yang penting potnya harus kecil ya, jangan gede-gede, jangan besar-besar ya. Ini supaya pertumbuhannya maksimal gitu. Karena kalau media tanamnya terlalu besar, maka aglonema nanti akan fokus pada pertumbuhan akar gitu, bukan pertumbuhan daunnya. Daunnya nanti jadi kecil-kecil, akarnya yang memanjang, yang membesar. Saya pernah mengalami itu. Aglonema saya taruh di pot yang agak besar, malah nggak tumbuh-tumbuh. Yang tumbuh ternyata akarnya setelah saya buka, dan akarnya baik-baik saja gitu. Tapi daunnya malah semakin mengecil gitu. Akhirnya saya ganti pot yang lebih kecil. Semakin kecil semakin baik ya. Kalau beli kemudian potnya besar, biarkan dulu aja apa adanya, setidaknya 2 minggu ya, 2 minggu, biarkan aja 2 minggu ya. biar beradaptasi dulu. Setelah 2 minggu baru kita ganti potnya yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, tentang penyiraman. Idealnya aglonema disiram 2 hari sekali aja ya, 2 hari sekali itu cukup. Di musim kemarau kalau bisa, karena mungkin cuacanya, suhunya agak panas ya, semprot atau embunkan sekedarnya saja loh ya, jangan banyak-banyak, sekedarnya aja supaya area aglonema berada agak sejuk gitu aja. Ini bukan menyiram sih, tapi menyemprot atau mengembunkan ya, mengembunkan area di mana aglonema berada. Daunnya biar diembunkan, kemudian media tanamnya juga biar berembun gitu aja. Ini bukan menyiram. Karena kalau beli aglonema memang kita idealnya harus beli alat semprot. Jangan lupa beli alat semprot, jangan diguyur nyiramnya, tapi disemprot menggunakan tabung semprot. Itu bisa beli, harganya 75 sampai 100 ribu. Kalau diguyur dia jangan diguyur, disemprot aja. Itu di musim kemarau, embunkan daun dan media tanam kalau bisa dengan air sumur ya, dengan air sumur, supaya lingkungannya sejuk aja, udah gitu aja. Jangan menyiram kayak 2 hari sekali, jangan ya. Setiap harinya embunkan. Kalau musim kemarau diembunkan dengan air sumur ya, sekedarnya aja. Lalu di musim penghujan bagaimana? Kalau di musim hujan, hujannya terus menerus turun ya, tiap hari hujan gitu, kita bisa bantu istilahnya, mengurangi basahnya media tanam itu dengan kipas angin. Kita kipas angin ke media aglonema kira-kira berapa jam ya, 3 atau 4 jam ya, supaya nggak terlalu basah gitu. Karena kalau media tanam aglonema itu basah terus, maka aglonema bisa layu, bisa busuk akarnya ya, terus mati gitu. Idealnya sih 2 hari sekali menyiramnya ya. Dan yang keempat, ini dia, gunakan air sumur gitu. Kalau Anda sudah melakukan semuanya, beli, dibiarin aja, tidak diganti potnya dan sebagainya, sudah disiram 2 hari sekali juga gitu, kok masih mati, kok masih layu, ini mungkin air buat menyiram ini mungkin air apa dulu gitu. Idealnya sih air sumur gitu, karena air sumur ini mineralnya banyak ya yang dibutuhkan oleh aglonema. Sedangkan air sumur terlalu banyak kaporit. Air sumur, air ledeng ya, air ledeng PAM itu terlalu banyak kaporit. Jadi kalau terpaksa Anda menggunakan adanya air PAM atau air ledeng, Anda harus menyiapkannya di bak terlebih dahulu. Taruh di bak, kemudian diamkan selama 2 hari ya,
endapkan kapuritnya dulu selama 2 hari supaya kapuritnya mengendap ke dasar bak. Nah, baru digunakan gitu. Ambil bagian atas air yang ada di bak pelan-pelan, kemudian masukkan ke tabung penyemprot. Nah, baru disemprot. Nah, jangan digunakan langsung. Kalau di rumah Anda hanya ada air ledeng atau air pump, jangan gunakan langsung untuk menyiram ya. Diendapkan dulu kapuritnya setidaknya 2 hari ya, baru dipakai. Kemudian yang penting lagi adalah nomor 5 ini, lindungi aglonema dari paparan sinar matahari langsung dan guyuran air hujan langsung. Nah, baik sinar matahari maupun air hujan jangan langsung kena ya. Kalau bisa di atas tempat kita menaruh aglonema ada kanopinya gitu, sehingga aglonema benar-benar terlindung baik dari paparan sinar matahari langsung maupun air hujan gitu. Kalau nggak ada kanopi ya gunakan paranet ya, itu jaring-jaring ya, itu jaring-jaring bisa dibeli di toko tanaman hias. Nah, itu kita kasih double ya, double beberapa kali itu di atasnya, jangan cuma selembar aja, minimal 2 lembar ya untuk paranet, 2 lembar. 3 lembar lebih bagus. 3 lembar paranet, nah double 3 itu lebih bagus lagi. Kemudian yang keenam ya. Keenam, jangan lupa memberi pupuk, memberi anti jamur, memberi pestisida ya, untuk melindungi aglonema dari hama ya. Itu kalau pupuk itu saya pakainya gromor, pakai gromor aja, nggak pakai yang lain ya. Karena nggak punya pengalaman saya soal pupuk dan nggak tahu banyak tentang pupuk. Yang saya tahu cuman saya pakai gromor, rekomendasi dari toko tanaman tempat saya membeli, ya udah saya pakai gromor dan sekarang sudah setahun lebih ya koleksi aglonema saya baik-baik saja gitu, tumbuh dengan baik ya. Dari beri pupuk, langsung lindungi aglonema Anda dari hama dan penyakit, itu bisa dengan fungisida dan pestisida ya. Nah, demikian langkah-langkah kita kalau kita habis atau setelah kita membeli tanaman aglonema itu kita ngapain aja, kita harus bagaimana. Nah, itu tadi tipsnya ya, tipsnya supaya aglonema kita bisa tumbuh dengan sehat dan subur.